warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai menggunakan aplikasi Zoom. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi Zoom. Kita buka alamat zoom.us, maka kita akan masuk ke alamat Zoom. Nah, kita akan melihat menu-menu yang ada. Ada dari sebelah kiri ada solution, ada plan and pricing, ada contact. Nah, kita perhatikan menu yang sebelah kanan yaitu join a meeting, host a meeting, dan sign in serta sign up. It's free. Join meeting ini berfungsi untuk bergabung kepada meeting jika kita menjadi peserta dan sudah diberikan undangan dengan kode meeting oleh guru maupun instruktur. Sedangkan host a meeting ini kita pilih jika kita berperan sebagai guru atau instruktur. Di sini ada pilihannya, ada with video off, with video on, dan screen share only. With video off, jika kita sebagai guru tidak menampilkan video. With video on, jika kita ingin menampilkan video kita. Sedangkan screen share only, ini hanya men-sharing atau berbagi layar saja, tanpa menampilkan video. Ini biasa untuk pembelajaran berlangsung. Sedangkan sign in, ini untuk masuk jika sebelumnya kita sudah melakukan pendaftaran. Ya, oke. Kita coba sebagai host a meeting. Kalau sebelumnya kita belum sama sekali mendaftar, ini sebelumnya kita anggap sudah mendaftar, kita pilih sign in jika menggunakan laptop ya. Kita masuk. Nah, kita masuk menggunakan alamat email yang sudah pernah kita gunakan untuk mendaftar. Nah, misalnya begini. Kemudian kita masukkan password. Kalau sebelumnya password sudah disimpan, cara mengklik stay sign in ini setiap kali masuk password akan tersimpan. Kalau tidak dicentang, maka password harus kita isi tiap kali kita login. Nah, password sudah ada, kita klik sign in atau masuk. Kita tunggu sebentar. Maka kita sudah masuk pada layar. Ditandai ada foto profil kita yang ada di sini. Nah, ini berarti kita sudah bisa memulai kelas. Kita menjadi host atau pemandu atau moderator atau instruktur. Di sini ada menu yang bisa kita setting. Ada upcoming meeting, ini kita jika ingin membuat schedule a meeting, membuat jadwal meeting baru. Sedangkan previous meeting, ini untuk menampilkan daftar meeting yang pernah kita lakukan. Ini ada beberapa yang pernah saya lakukan, ada sudah 3 kali ya. Kemudian ada personal meeting room. Nah, ini ruang pertemuan pribadi. Ini sifatnya personal. Jika kita mendaftar, kita sudah memiliki meeting ID ini yang sifatnya tetap, tidak berubah-ubah. Nah, password bisa kita ubah. Yang di bawah ini ada join URL. Nah, ini yang kita share atau kita copy lalu kita berikan link untuk memberi undangan kepada siswa maupun kepada peserta. Jika sudah siap, di sini kita bisa membuat start meeting dengan password yang ada. Coba misalnya dengan meeting yang ada, meeting ID, kemudian passwordnya nanti kita berikan kepada siswa. Nah, misalkan kita buat jadwal meeting baru ya. Coba klik upcoming meeting. Kita klik schedule a meeting.
Nah, ini misalnya kita buat meeting kelas atau pertemuan pertama misalnya. Kita tulis meetingnya tadi ya. Kita balik lagi, kita coba yang tadi. Ada schedule new meeting. Nah, di sini nama meetingnya pertemuan pertama misalnya. Deskripsi kita akan mempelajari ini materi fisika misalnya. Materi fisika misalkan begitu ya. Bab gelombang, sekedar contoh saja ya. Nah, kapan kita jadwalkan meetingnya? Di sini bisa kita jadwalkan apakah besok atau hari tertentu di sini ya. Ini bisa kita atur, misalnya ini tanggal 24, misalkan ini contoh saja ya. Jam berapa kita meeting? Nah, misalnya jam 11 misalnya begitu ya. Nah, ini bisa kita atur dan berapa lama durasi meeting. Untuk versi gratis kita hanya diberikan 40 menit batasnya ya. Tapi nanti bisa kita ulang lagi. Jika ingin lebih dari 40 menit kita harus klik upgrade now. Ini versi berbayar. Jadi bayarnya ada tarif tertentu di sini ya. Nah, yang penting kita atur adalah pertama ini meeting ID. Apakah kita menggunakan nomor meeting yang tetap atau nomor meeting pribadi, atau setiap kali meeting akan muncul meeting ID yang baru. Ini kita pilih generate automatically. Kemudian meeting password. Apakah setiap pertemuan butuh password? Nah, ini penting untuk kita setting karena ini juga untuk keamanan. Misalnya kita buat password untuk 23456 misalkan. Contoh saja ya. Lalu settingan yang kedua yang penting yaitu video. Ini ada video, apakah kita sebagai host atau guru apakah aktif videonya atau on atau off, aktif atau tidak. Kemudian videonya peserta atau siswa aktif atau tidak, on atau off. Nah, ini penting ya, kita on-kan saja ya. Ini bisa dimatikan kemudian. Berikutnya juga audio. Apakah suara kita atau suara dari peserta bisa tampil atau ini katanya dengan telepon atau HP dan suara komputer. Kalau ingin kedua-duanya pilih both. Nah, berikutnya ini penting kaitannya dengan keamanan. Ini pilihan untuk meeting option. Pertama, enable join before host. Maksudnya, kalau kita aktifkan, maka siswa bisa bergabung duluan sebelum hostnya mulai bergabung. Walaupun belum bisa saling tatap muka. Berikutnya, mute participant upon entry. Ini mematikan audio dari siswa saat baru pertama kali masuk. Yang ketiga, enable waiting room. Ini penting untuk keamanan. Kita buatkan ruang tunggu supaya siswa atau peserta yang boleh masuk adalah siswa yang kita kenal saja. Jika tidak kita kenal atau tidak kita izinkan untuk masuk ke ruang. Berikutnya adalah breakout room pre-assign. Ini ruang istirahat. Seperti itu ya. Kemudian record the meeting automatically on the local computer. Apakah setiap meeting pertemuan itu disimpan secara otomatis pada komputer kita? Kalau menggunakan HP ini sebaiknya dimatikan. Bisa kita rekam juga nanti di belakangan dan saat kita meeting.
Kita klik simpan ya. Nah, ini cara mengatur schedule meeting. Nah, ini ada informasinya merah. Jadi diminta masukkan waktu dan durasi yang benar ya. Ini kalau sore misalnya nih IM ini sebelum siang, tengah malam sampai siang. Kalau PM post meridian dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, ini untuk meeting ya. Contoh saja ya. Nah, ini bisa kita atur di sini ya. Nah, kita coba pukul 11.36 misalnya, sesaat lagi. Oh, sudah lewat ini ya. Ini boleh kita gunakan, boleh enggak ya. Nah, untuk membuat jadwal meeting. Kalau kita mau meeting, nah ini yang tadi kita buat pertama tadi. Nomor ID-nya, ini passwordnya 123456. Jika sudah ya, bisa juga kita mulai langsung klik tombol start. Di layar meminta kita membuka buka Zoom. Kalau sebelumnya sudah pernah kita install. Jika sebelum diinstal maka kita download dulu baru dijalankan Zoom-nya. Karena ini saya sudah menginstal sebelumnya, maka saya klik buka Zoom. Kita tunggu sejenak. Oke, kita sudah tersambung. Ini sedang connecting, menyambung ke internet. Nah, ini tampilan saat pertama kali masuk. Nah, ini jelaskan dulu beberapa menu nih. Untuk masuk ke layar penuh, pilih yang kanan atas ada enter full room. Ke layar menjadi penuh ya. Nah, ini yang penting, kita coba mulai dari paling kiri. Ini ada unmute. Ini suara kita aktif atau tidak. Nanti di audio siswa juga akan muncul di sini. Belakang ada stop video. Kalau saya klik, videonya mati. Kamera laptop atau HP kita mati. Hanya muncul halaman profil saja. Berikutnya sebelah kanan ada security. Nah, ini sangat penting untuk keamanan supaya tidak ada siswa yang tiba-tiba nyelonong atau peserta yang tidak kita kehendaki. Ini ada log meeting, fungsinya untuk mengunci pertemuan. Jika semua siswa sudah masuk atau peserta sudah hadir semuanya, kita kunci saja, gitu ya. Karena belum ada peserta di sana, nanti kalau sudah kumpul banyak kita log. Kemudian enable waiting room. Ini ruang tunggu perlu diaktifkan untuk keamanan kedua, supaya semua siswa yang masuk menunggu dulu di ruang tunggu. Nanti yang kita izinkan saja yang boleh masuk. Berikutnya hak yang diberikan kepada partisipan atau peserta atau siswa. Pertama, share screen. Apakah mereka boleh share screen mereka sendiri atau boleh chatting dengan sesama anggota atau kepada host. Kalau rename themselves, ini apakah mereka boleh mengganti nama mereka sendiri. Ini kalau tidak ingin, ini dimatikan saja ya. Untuk pertama kali sebaiknya aktifkan ya, untuk keamanan. Jadi kalau peserta sudah hadir semua, kita klik login. Berikutnya manage participant.
Nah, nanti ini kalau siswa sudah banyak bergabung, nanti akan muncul banyak di sebelah kanan. Nah, nanti kita lihat, nanti di sini ada berderet siswa, misalnya ada peserta yang sudah bergabung di kelas kita di sini. Adapun di sini ada menunya, ada invite untuk mengundang siswa. Ini mute all, ini untuk mematikan speaker semua siswa, kemudian unmute ini untuk menghidupkan lagi speaker yang sudah mati tadi. Sebelah kanan ada fasilitas untuk log meeting, enable, dan lain-lainnya tadi ya, tambahan tadi. Kemudian chatting ini untuk mengaktifkan chatting. Kalau kita aktifkan di security chatting ini bisa siswa chatting kepada siapa? Kepada semua temannya atau kepada teman tertentu. Atau bisa mengirim file di sini. Kita bisa mengirim file. Bisa kita kirim tugas langsung lewat sini boleh. Atau file apa saja ya. Berikutnya yang penting adalah ini yang warna hijau di tengah, tombol share screen. Ini sangat penting karena ini dapat digunakan untuk mengajar, menampilkan layar komputer kita kepada siswa. Nah, layar yang mana yang bisa kita tampilkan akan muncul di sini. Jadi isi layar apa saja di komputer kita, dia akan muncul di sini. Nah, itu share ya. Di bawahnya ada tampilan pilihan Share Computer Zone. Ini digunakan jika ingin suara laptop bisa didengar oleh siswa atau peserta. Kemudian Optimize Screen Sharing for Video Clip. Ini digunakan jika ada video klip yang kita sharing atau bagian tertentu supaya tampilannya lebih bagus. Jika sudah siap, nanti ini kita klik layar komputer, klik share komputer, zone, klik share. Nah, di layar bagian atas, menunya akan muncul seperti tadi, dan ada tombol share dan stop share. Jika ingin menghentikan sharing kepada siswa, kita bisa klik tombol stop di sini. Ini layarnya direkam untuk ditampilkan ke HP atau laptop siswa. Di sebelah kanannya ada settingan dan seperti sebelumnya ada boleh chatting apa tidak, kemudian layarnya direkam atau tidak. Ini penting di sini. Untuk berhenti men-sharing layar saat tadi kita gunakan sharing, kita klik stop share. Maka layar kita sudah berhenti ditampilkan di layar siswa. Jika layar ini, pertemuan ini ingin kita rekam, kita klik tombol record. Record, klik. Apakah dengan suaranya direkam? Ya, klik continue with audio. Di sebelah kiri atas muncul tombol recording. Ada tombol pause-nya, ada tombol stop-nya. Jadi semua percakapan kita selama pembelajaran akan direkam. Ini manfaatnya bisa kita setel ulang di lain waktu dan bisa dimanfaatkan oleh siswa yang lain yang tidak bisa hadir dalam pertemuan. Kita stop atau berhenti, kita klik tombol stop. Maka berhenti direkam ya. Berikutnya di sebelah kanan ada breakout room untuk menampilkan ruang istirahat di sini. Dan di sebelah kanan ada untuk reaksi. Apakah kita memberi ucapan bagus, selamat, atau tepuk tangan. Atau ingin bertanya jika selama pembelajaran suara audio kita matikan kepada seluruh siswa, yang boleh bertanya hanya yang angkat tangan. Seperti ini. Thumb up misalnya. Berikutnya jika pertemuan atau meeting sudah selesai,
kita klik tombol End Meeting yang merah. Ada pilihan apakah pertemuan kita akhiri untuk keseluruhan atau kita meninggalkan meeting saja. Tapi siswa masih bisa bergabung, bisa kita masuk lagi. Kalau end meeting berarti pertemuan di kelas sudah berakhir secara keseluruhan. Kita dan seluruh peserta akan putus dari Zoom. Kita klik. Nah, maka berakhir. Nah, jika tadi Zoom-nya kita rekam, maka muncul seperti ini, tombol Convert Meeting Recording. Dia akan merekam tadi semua percakapan yang sudah kita rekam tadi. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Di sini, nah, kita klik tombol OK. Misalnya di My Document, kemudian folder Zoom. Nah, ya, klik OK. Nah, demikianlah tutorial penggunaan Zoom secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada teman hari ini kita cukupkan. Sekian, terima kasih.